حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام شأول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ولا جميع ألف الكتب وشارحيها ومصنفيها ولا جميع من أجازنا إلى المنتهى شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وسرنا وتلاميذنا وأحبابنا ومن أحبنا من لوقنا علينا ومشايخنا وعلمائنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا من فتح هذه الدار وأعوانه ومن أقاموها رعيتهم ورؤساءهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semua susun ila musannifil kitab Syekh Mustafa Al-Gulayini wa jami' masyayikh Marong. Fanallahu bi ulumi wa ada alaina wa la ladina min barakatihim wa syarran wa narim fi din wa dunya wa la al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الوطانية أي هذه الوطانية tanah air. Wataniyah tanah air. Ma'ajibtu ora kau sapa ingsun li ahadin maring wong suwiji kotuh kelawan babar pisan. Ajabi kelawan koyo gao ingsun mimman saking wong yadda'i kang ngaku-ngaku sapa man ngaku-ngaku alwataniyata ing cinta tanah air wa yas'umuh lan nyono sapa man annahu ing sak temene man iku yufdi nebuse sapa man alwatona ing tanah air bidammihi kelawan gedeman wa malihi lan harta benda nyaman summa tarahu nuli ningali sapa sirahu ing man syadidan ing wong kang banget fi takhribi siyasihi ing dalem ngrobohake pira-pira bentengi waton bima kelawan perkara yaktihi kang nekani sapa man ing ma min duru bin nakayati saking pira-pira wernane nyereng fihi ing dalem waton. Jadi Kiai Musannif di sini menerangkan tentang cinta tanah air. Makan cinta bohong ini namanya pendusta. NKRI harga mati tapi korupsi kelakuannya. Ini namanya pendusta. Kalau orang bilang NKRI cinta tanah air beneran, harus berbuat baik pada negara ini, membuat negara ini maju, bukan malah korupsi uang negara. Makanya wataniyah apa hubungannya dengan agama negara ini? Kalau pemimpinnya baik, negara ini akan menjadi baik. Tapi sebaliknya kalau negara ini dipimpin oleh para penjahat, negara kita ini akan hancur.
Maka kita berdoa, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita yang sudah sah menjadi pemimpin di Indonesia dijadikan oleh Allah pemimpin yang baik. Yang tidak baik ya mudah-mudahan diganti yang baik. Karena akibatnya akan sampai pada kita para santri nanti. Kalau pemimpinnya enggak baik, penjahat, akan berimbas pada pesantren. Pada rakyat kecil akan berimbas. Satu contoh sekarang itu lagi ada penurunan, Kak. Rupiah itu sekarang sudah jadi 18.000. Jadi ada di pusat terendah sekarang ini. Efeknya ke rakyat kecil seperti kita ini bagaimana? Tambah melarat nyari PC, Kak. Nyari PC tambah melarat makanya. Maka di sini kalau para santri memang tidak diragukan. Jadi hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Ini dalilnya para santri ini. Jadi jangan ajari para santri itu cinta tanah air. Karena kita didoktrin dan dididik sejak lahir di pesantren itu untuk mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Amman anab badilan hale kang nyerah ake ma ing perkara azza kang mulya apa ma wahana lan ino apa ma fisabili tarokihi ing dalem dalan ngeluhurake wedon yas'alu maku sapa man ma'asaina sertane pira-pira wong kang lumaku fi i'la'i sya'nihi ing dalem ngluhurake tingkai weton wayan sobulan kangilan sapa man ma'an nasibina sertane pira-pira wong kang kangilan fi hifdi kianihi ing dalem ngreksa kahanani weton. Jadi kita di pondok ini jadi santri yang baik, menyebarkan yang baik-baik, mengamalkan yang baik-baik. Ini termasuk orang yang cinta pada tanah air. Karena generasi sekarang, generasi muda sekarang, sampean-sampean itu ini calon pemimpin-pemimpin yang akan datang nanti. Kalau sudah pemudanya saat ini, pemuda yang hebat, akhlaknya baik, insya Allah ke depan akan menjadi lebih baik. Jadi para santri mondok menjadikan negara ini orang yang berakhlak. Kita terjun di masyarakat, memberikan ilmu pada masyarakat, memberikan keyakinan pada masyarakat tentang pentingnya mencintai tanah air. Ini termasuk sebagian daripada orang-orang yang al-watani, orang-orang yang NKRI. Amman anapun utawi wong yas'a kang lumaku sapa man fima ing dalem perkara. Ya futu kang pot apa ma fi adudihi ing dalem kekuatan iman, wa yaksiru lan mecah sapa man fi sa'idihi ing dalem kebecan iman, faqad ba'uda moko teman-teman adoh apa ma perkara bainahu kang tetep ing dalem antarané man wa bainal wataniyati lan ing dalem antarané tanah air. Walau rafa'alan lamun banterake sapa man akiratahu ing suwarane man
Wa mala'alan ngebak-ngebak sapa man al-aqtara ing pira-pira pejajahan surohon kelawan jerit-jerit wa nadalan manggil-manggil sapa man atau ngundang-undang sapa man fil ummati ing umat anni tegese sak temene ingsun iku minal watoniyine setengah saking pira-pira wong kang cinta tanah air al mukhlisina pira-pira kang ikhlas. Intinya kalau ada orang yang teriak-teriak NKRI harga mati, saya ini termasuk orang yang cinta tanah air tapi tidak pernah dibuktikan untuk membangkitkan umat, membangkitkan bangsa ini, jadi pengakuannya ini tidak bisa diterima. Sama juga dengan para santri yang ngaku-ngaku cinta Nabi. Saya ini cinta Nabi. Cinta Nabi tapi enggak pernah baca sholawat. Ngaku-ngaku cinta Nabi Muhammad tapi enggak pernah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Maka cintanya kana mukaddiban lidakwahu. Dia termasuk orang yang berdusta. Begitu juga orang-orang yang teriak-teriak cinta tanah air. NKRI harga mati. Tapi kerjaannya korupsi. Kerjaannya jelek-jelekin orang. Kerjaannya menjegal orang. Menjegal umat. Ini bukan orang yang cinta tanah air. Tapi ini yang dimaksud dengan orang yang merobohkan tanah air. Makanya kita para santri itu bukan hanya diajari hanya pandai berbicara, tapi dalam pesantren kita diajari dikit bicara tapi banyak amal. Nabi Muhammad itu dikit makannya. Kalau sampean dikit-dikit makan. Harus makannya sedikit Kak. Makan sedikit tirakat. Bukan dikit-dikit makan. Habis ngaji makan. Ke masjid makan. Turun di masjid makan. Niru Nabi Muhammad makannya sedikit. Bukan dikit-dikit. Sedikit-sedikit makan. Termasuk para guru-guru, termasuk para pejabat-pejabat yang baik, yang memang betul-betul ingin menghidupkan negara ini, dia termasuk al-wataniyah. Orang yang mencintai negaranya. Sampai ada istilah hubul waton minal iman. Ini pentingnya kita mencintai tanah air. Kalau gak cinta tanah air kita, rakyat yang sengsara Kak. Contohnya seperti Israel. Israel itu udah gak cinta sama tanah airnya sendiri. Kenapa? Dia bukan jadi bangsa yang baik, tapi jadi bangsa yang bejat. Kerjaannya nyerang, ngebom. Sekarang banyak yang dukung orang-orang Palestina. Bahkan seluruh dunia meneriakkan kebebasan Palestina. Sekarang hancur moralnya, hancur kewibawaannya. Israel itu terkenal dengan bangsa yang bejat. Bahkan seebitong bi masyarakat bitong kapi. Kan sampai nanti ketika pulang dari pondok pesantren, seumpamanya jadi pejabat Kak, jadilah pejabat yang baik. Kalau jadi pengusaha yang baik.
Kalau jadi CEO yang baik, nah gitu. Karyawannya waktunya duhur, azan, sholat dulu, baru kerja lagi. Waktunya sholat, waktunya kerja. Karena ada orang yang menjual agama itu dengan harta. Ia menukar agamanya karena harta. Contohnya rela meninggalkan sholat hanya untuk bekerja. Jadi kalau sampean memang santri yang benar, ketika dipaksa untuk meninggalkan perkara yang wajib, tinggalkan. Pekerjaan apa aja tinggalkan. Ala eling-eling inna lil watoni sak temeniku tetep kaduwe tanah air. Mi alonca nih. Al watoniyatu utawi cinta tanah air al haqqu kang bener. Hiya iyo al watoniyah iku hubbu islahil waton, demen bagusi tanah air. Senang membangun bangsa, membangun negeri. Ini orang yang cinta tanah air beneran. Jalan diperbaik. Sekarang ini udah ada kemajuan. Dulu kalau mau ke Jakarta ini nyampe pusing. Sekarang lewat tol. Cuma berapa jam kita nyampe. Ke Surabaya itu, dari Madura ke Surabaya itu harus berjam-jam dulu naik kapal. Waktu saya mondok dulu Kak lewat kapal Kak. Sekarang lewat Suramadu. Madura Surabaya cuma 5 menit. Nyampe Surabaya. Dulu masih ngantri. Naik kapal. Ini udah semakin maju. Tapi semakin maju negara, alat-alat semakin canggih, tapi imannya kita yang semakin kurang sekarang. Buktinya apa? Orang-orang dulu Kak, orang-orang dulu, mbah-mbah kita, kakek-kakek kita enggak pernah takut kelaparan. Enggak pernah takut dia kelaparan. Beda dengan anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang, orang-orang sekarang, pikirannya sudah beda dengan orang-orang dulu. Orang dulu itu, apa yang mau dimakan besok, cari besok. Tapi hidupnya adem ayem, tentrem. Rumah punya, anak punya lusinan. Sekarang enggak. Manten baru punya anak 2 cukup. Bahkan pemerintah mendukungnya, 2 anak cukup itu. Karena kalau banyak anak banyak pengeluarannya. Kalau banyak pengeluaran makan apa? Seakan-akan yang ngasih makan itu kita lupa. Yang ngasih rizki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngasih rizki kita pada kita itu bukan kita. Yang memberikan rizki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para santri jangan sampai takut sampean mati kelaparan. Allah yang jamin. Rizki kita Allah yang jamin semua. Jago tako. Jangan hanya mengandalkan logika saja. Jangan sampai yang kita pakai itu adalah otak kita. Cobalah kita memakai hati kita. Coba ngakui otak itu, ngakui ateh, ngakui iman. Iman dak Gusti Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sesuatu hewan-hewan yang hidup, hewan melata yang hidup di muka bumi ini sudah ditanggung rizkinya oleh Allah. Kalau kita itu kadang memang kalah dengan apa? Dengan
hewan-hewan yang tidak mempunyai akal. Banyak orang itu bunuh diri gara-gara apa? Gara-gara faktor ekonomi. Ada yang loncat di Suramadu itu. Udah banyak yang loncat di Suramadu itu. Gara-gara apa? Faktor ekonomi. Gak punya uang. Kita kalah sama cicak di dinding ini, Kak. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Ada seekor lalat, hap, lalu ditangkap gitu. Cicak itu gak bisa lari, bisanya cuma merayap. Tapi gak pernah kita lihat ada cicak bunuh diri. Saya ini galau, gak punya uang, yang mau dimakan sulit. Bunuh diri aja, terus loncat dari lantai 4 gitu. Enggak. Cicak kerjanya cuma merayap tapi gendut-gendut itu. Lemo-lemo gitu. Bahasa Jawanya lemo-lemo. Polempo jangan yang matur. Apa? Dia enggak pernah mikir besok saya makan apa, enggak. Karena itu sudah menyandarkan dirinya kepada Allah. Jadi setiap yang hidup sudah ditanggung hidupnya sama Allah. Jadi para santri harus seperti itu. Jangan sampai dekung kau mulai montuk pas dek rem medeki. Dekung kau mulai montuk pas tandi apa? Empon tanggung Allah. Tugas kita hanya apa? Di pondok ini cari bekal ilmu agar kita jadi orang yang baik, yang mulia di hadapan Allah. Bukan mencari kemuliaan di hadapan manusia. Bukan cari apa? Cari muka di hadapan manusia agar apa? Agar amal ibadah kita itu tergolong dari amal yang mukhlis, amal yang ikhlas. Amal yang ikhlas. Makanya para santri itu tugasnya cuma satu. Apa? Belajar. Pulang dari pondok besok kerja. Kerja yang giat, yang hebat. Dari pondok seperti itu nanti. Jadi gak usah mikir, saya jadi apa besok ini. Ya minimal jadi CEO gitu, Kak. Minimal jadi bos. Bos apa? Apa aja. Bos juragan sate gitu. Enggak apa-apa. Jadi yang kita punya kita syukuri, yang enggak ada kita cari. Prinsipnya kita seperti itu nanti. Inna lil watani ala abnaihi hukukun fa kama la yakunul ibnan hakikian hatta yakuma biwajibil ubuwa ala eling-eling. Loncak boleh, Kak? Loncak. Wasa'yu lan lumaku fi khidmatihi ing dalem ngeladeni weton. Jadi kita harus bangkit berusaha untuk khidmah. Khidmah untuk kebaikan negara kita. Wal watoni lan utawi wong kang cinta tanah air. Kullul watoni saben-saben weton iku man wong yamu tukang mati sapa man liyah ya supaya urip apa watonuhu tanah aire man wayam rodulan loro sapa man litasiha supaya sehat apa ummatuhu ummate man. Jadi orang yang cinta tanah air yang sesungguhnya itu adalah orang yang mematikan dirinya untuk menghidupkan negaranya. Dan orang yang rela mati untuk hidupnya bangsa. Dan orang yang rela wayamrodu litasihah
ummatu, rela sakit demi kesehatan negara. Ini yang dikatakan pejuang-pejuang beneran. Makanya kalau sampai lihat sejarah, lihat ilmu sejarah di pelajaran formalnya panjenengan nanti, orang yang membela ketika perang Indonesia ketika dijajah oleh Belanda, orang yang perang yang tidak takut mati itu siapa? Bahkan yang sampai membunuh jenderal siapa itu namanya lupa saya. Jenderal panglimanya orang Belanda itu yang membunuh itu bukan TNI. Yang membunuh jenderal panglimanya orang Belanda itu bukan TNI, bukan polisi. Siapa yang bunuh? Hah? Yang membunuh itu para santri malah. Itu hebatnya para santri itu. Maka tidak diragukan lagi kalau urusan negara para santri itu. Sekarang malah kita sering, kadang kita itu dicurigai anti negara itu. Kadang kita dicurigai oleh negara kita sendiri, pemimpin-pemimpin kita sendiri. Kalau pesantren itu orang yang tidak taat pada NKRI. Kalau para santri itu jangan diajari itu. Para santri itu yamutu liyahya watanuhu wa yamradu litasiha ummatuhu. Rela mati demi hidupnya bangsa. Demi merdekanya Indonesia, para santri itu rela mati. Wa yamradu litasiha ummatuhu. Rela apa? Rela sakit. Yang penting bangsa ini sembuh. Ini pemimpin yang hebat seperti ini. Makanya kitab ini, kitab yang ditulis Syekh Mustafa Al-Ula ini, di masanya Jepang sudah mulai menguasai Nusantara, kitab ini dibakar, dihancurkan. Karena kitab ini mengajarkan pada kita, jangan sampai kita diperbudak. Dalam Islam tidak ada perbudakan. Kita diajarkan untuk senantiasa bangkit atas ketidakadilan. Dalam kitab ini diajarkan bahwasanya kita ini harus menjadi orang yang cinta tanah air. Makanya para santri itu di masa Belanda itu, waktu perang itu, Belanda itu secara logika ya, Belanda itu sudah pegangannya tembak, Kak, bom. Para santri senjatanya apa? Bambu runcing. Bambu runcing yang dari Madura bawa celurit gitu. Terjadi di Surabaya itu. Dimenangkan oleh Allah, Indonesia menang. Jadi kekuatan Allah itu nggak bisa diukur dengan logika. Kekuasaan Allah itu tidak bisa diukur dengan logika kita. Makanya aku lebih sampean cek tergebeter urusan tunyah budian beleman dari pondok harus bagaimana, tak usah kebeter. Dan kebanyakan yang jadi pemuka-pemuka agama yang bisa menjadi pemimpin yang benar di masyarakat itu hanya para santri. Coba lihat sampean di Surabaya yang jadi pemimpin, jadi orang baik-baik, yang menghidupi, yang ngodiin masjid siapa? Para santri. Yang ngajarin masyarakat jemaah siapa? Para santri. Di Surabaya, di Madura, di Jakarta, para santri itu merantau. Saya punya sepupu merantau dari Madura ke Jakarta itu. Sukses dapat rezeki. Bukan buka warung sate, Kak, para santri, Kak. Buka apa?
buat masjid, bangun pesantren. Itu para santri. Yang dipikirkan oleh para santri adalah apa? Bukan hanya dirinya sendiri, tapi umat. Bagaimana umat ini menjadi orang yang lebih baik. Karena kita Ahlussunnah wal Jamaah mempercayai bahwa hidup ini bukan hanya di dunia saja. Setelah kita hidup di dunia, kita pindah ke alam barzakh, ke alam kubur. Ada kehidupan lagi, itu kehidupan yang sebenarnya. Awal dari mula kita hidup, ini di alam barzakh ini. Ketika dicabut nyawa, kita akan hidup yang sebenarnya. Hidup di alam barzakh. Setelah itu nanti di hari kiamat, kita akan melewati jembatan. Jembatannya agak seperti jembatan Suramadu. Nama jembatannya adalah Siratal Mustaqim. Namanya Sirat. Sirat itu penentu kita nanti. Di bawahnya jembatan itu adalah neraka Jahannam namanya. Kalau kita nggak selamat, kita terjun ke neraka Jahannam. Makanya kita diajari Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan termasuk rukun daripada iman kita adalah percaya pada yang namanya hari akhir, yaitu hari kiamat. Hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Kapan? Yang tahu cuma Allah. Tapi di hadis itu terjadinya hari kiamat nanti pada hari Jumat. Makanya hati-hati sampai mau hari Jumat. Takut tepat Jumat deku, Jumat du malam, tak pangki, ada soneng. Tapi tanda-tandanya kiamat nega sudah dekat. Di antara tanda orang kiamat nega orang berlomba-lomba cunggen dengan masjid, cunggen dengan Roma, mobil cunggen dengan. Banyak orang entar ke masjid, benih antara bejeng, tapi antara taif, antara kemi. Enggi. Coba sampean kalau ke Jakarta gitu, pas lagi mau pipis, cari masjid yang bagus. Ngapain? Mau sholat tahajud? Enggak, mau pipis gitu. Habis pipis berangkat lagi. Ke masjid bukan untuk sholat tahiyatul masjid, tapi untuk berak. Ini termasuk tanda-tandanya kiamat. Karena kita para santri ini yang dicari oleh para santri satu, yaitu ridhonya Allah. Itu saja. Para santri itu tujuannya satu, mencari ridho Allah, mencari ilmu. Setelah mendapatkan ilmu, diamalkan. Ini tujuan santri. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah orang-orang min ahlil ilmi, orang-orang yang ahli ilmu dan mengamalkan ilmunya, dan dicatat oleh Allah termasuk orang-orang yang istiqomah. Tiada balasan bagi orang yang istiqomah dari Allah selain surganya Allah. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Orang-orang yang beriman pada Allah kemudian istiqomah menjaga imannya, menjaga Islamnya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka ketika hendak mati akan datang malaikat berbisik di telinganya, wahai orang-orang yang hendak mati, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut, wala tahzanun, janganlah kalian sedih. Wa absyiru, kata Allah dalam Al-Quran, berilah kabar gembira pada mereka orang-orang yang istiqomah. Bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dicatat orang-orang yang istiqomah. Wallah al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.